Sahabat, pernahkah kita merasakan kehilangan sukacita? Hidup memang seringkali memberikan kita luka yang begitu dalam, begitu menyakitkan sehingga membuat kita kehilangan sukacita. Dan pada akhirnya kita menyalahkan keadaan orang lain dan diri sendiri. Sama seperti sahabat kita yang satu ini. Ia adalah seorang ibu rumah tangga yang mengalami KDRT selama 15 tahun. Hal itu membawa luka yang begitu besar dan menyakitkan dalam hidupnya, sehingga membuat dia kehilangan sukacita di dalam hatinya. Pertanyaannya, sampai kapan dia akan terus tenggelam dalam luka tersebut? Dan apakah ada jalan keluar untuk memulihkan hatinya yang terluka? Mari kita saksikan kisah yang satu ini. Oh, kamu bisa cepet gak sih? Ya, aku tahu, tapi kamu Aku udah meeting ini jam berapa? sekarang tidak lihat orang gimana. Kamu Ya, sudah dikuasai emosi, nggak ada lagi perasaan malu terhadap orang di sekitar termasuk jemaat. Yang adanya bagaimana emosi saya itu dikeluarkan. Hei, bisa dari mana kamu? Habis mana? Jam segini baru balik? Kamu bisa menyampaikan sesuatu yang hebat tentunya, tapi untuk diri sendiri kok nggak seperti demikian, nggak seperti apa yang kamu sampaikan. Saya sama istri itu di sebuah gereja di kawasan Cipinang. Setelah itu kami pergi sekolah Alkitab. Sampai setelah itu kami membangun hubungan dan tahun 94 kami menikah. Ayo, Sabar dong. kamu bisa cepet gak sih? Ya, aku tahu, tapi kamu Aku udah meeting ini jam berapa? sekarang tidak lihat orang gimana. Kamu lama banget jalannya, Pak. Ya sabar dong, kamu bisa sabar dikit nggak? Kamu lama banget, Pak. Ya, awal mula kaget itu tahu bahwa ada satu karakter yang tidak baik itu 1 tahun setelah menikah. Sementara mereka ngobrol supaya cepat gitu, maksud saya supaya cepat, ya saya susun kursi habis ibadah, saya benahin ruang ibadah. Tahu-tahu pas saya keluar ruangan mau lanjut beberes di ruang makan karena masih ada beberapa jemaat gitu kan yang ngobrol-ngobrol, tahu-tahu saya dari belakang dikejar sama suami saya terus dilemparin kursi. Dia kaget kenapa saya dilemparin kursi gitu kan. Saya cuman balik belakang terus tahu-tahu dia tunjuk-tunjuk jari gitu. Saya udah bilang nanti saja gitu kan, nanti saja, pokoknya marahnya makin meledak-ledak. Kaget gitu lihat, ya entah kenapa tahu-tahu saya makin dicedotin ke lemari, ke bufet, terus makin ngamuk aja sih, makin nggak karuan gitu loh. Padahal sudah banyak yang bilang stop gitu. Hei, bisa dari mana kamu? Habis mana? Jam segini baru balik? Ya, waktu saya marah itu ya sudah dikuasai emosi, nggak ada lagi perasaan malu terhadap orang di sekitar termasuk jemaat. Yang adanya bagaimana emosi saya itu dikeluarkan semuanya. Yang saya tahu ya sudah bukan hanya pada saat itu, sudah dari masa lalu yang numpuk pada saat itu. Ya, sebagai hamba Tuhan saya tahu itu salah. Tapi pada saat itu saya tuh ketika saya merenungkan keadaan saya tidak tahu saya harus buat apa, saya mau kemana, saya tuh tidak tahu. Ya jelas secara manusia saya nggak terima gitu kan. Terus yang saya heran kok baru habis ibadah sebagai seorang hamba Tuhan kok begitu gitu loh terhadap istri, dan kok nggak bisa ngomong baik-baik. Sakit hati sekali ya, sakit hati sekali, dan punya niat benar-benar untuk tinggalin suami dan anak-anak. Berjalannya sampai saya masuk dunia pelayanan, tidak ada tempat, tidak ada wadah di mana saya bisa menceritakan masalah saya kepada orang. Ketika saya berdiri menyampaikan pesan daripada firman yang saya sampaikan,
lebih kepada sebuah tuduhan kepada saya. Tapi tidak ada jalan kepada diri saya. Apa yang harus saya buat? Saya sampai merenungkan terus, kenapa saya seperti ini? Saya berdoa, Tuhan berikan saya jalan keluar. Apa yang saya harus lakukan? Sampai berapa lama saya harus begini? Sampai berapa lama saya harus melakukan itu kepada istri saya? Rasa bersalah terus terjadi di dalam kehidupan saya. Dan saya tahu itu sudah tidak murni ketika saya tampil sebagai seorang yang menyampaikan pesan Tuhan yang harusnya murni dan kudus. Itu membawa tuduhan kepada saya. Setiap kali dia menyampaikan pesan firman Tuhan, kamu bisa berkata-kata, kamu bisa ngajar orang banyak, kamu bisa menyampaikan sesuatu yang hebat tentunya, tapi untuk diri sendiri kok gak seperti demikian, gak seperti apa yang kamu sampaikan. Saya berdoa untuk suami, dan saat berdoa sudah tidak bisa berkata-kata, cuman hanya air mata ya yang terurai di matanya. Ya saya alami seperti itu, bertahun-tahun saya alami untuk satu perubahan, untuk satu pertobatan dari suami saya. Dalam perenungan saya yang tadi saya katakan, kenapa saya seperti ini sebagai seorang hamba Tuhan, dengan banyak kesalahan yang saya buat khusus kepada istri, dalam rumah tangga, kepada anak-anak. Dalam perenungan itu saya ingin cari jalan keluar, apa yang seharusnya saya buat. Nah tiba-tiba ada lewat momen yang saya dengar sebuah acara dari Pria Sejati. Nah ketika di dalam acara itu banyak kebenaran disampaikan, menjamah, menyentuh hati saya, sehingga saya tambah mengerti fungsi saya sebagai suami terhadap istri, sebagai ayah terhadap anak-anak, terhadap imam di dalam keluarga. Saya komitmen, saya katakan, Tuhan, saya mau lakukan ini, saya butuh kekuatan. Ma, Papa minta maaf ya. Papa banyak salah. Papa nyesel udah ngomong kasar ke Mama, selalu bentak Mama. Mama mau kan maafin Papa? Iya, Pak. Aku udah maafin Papa. Serius? Jangan diulangin lagi ya. Waktu pulang dari Pria Sejati, ya agak kaget juga. Dia berlutut, dia pegang tangan saya, terus dia minta maaf, peluk saya, terus cium, kemudian ayo kita berdoa, Ma. Kita berdoa bersama-sama. Sejak itu ya memang terjadi perubahan total sih kalau saya bilang. Bersyukur sama Tuhan melihat perubahan yang terjadi dalam pribadi Papa, walaupun melalui banyak proses, waktu yang cukup lama juga, tapi melihat perubahan yang terjadi dalam Papa ya cukup bangga dan berterima kasih juga sama Tuhan bahwa Tuhan masih kasih karunia lah, kasih karunia Tuhan gitu terjadi atas Papa. Iya, Grace cuma makasih Pak udah berusaha untuk berubah. Grace tahu itu nggak mudah juga buat Papa secara pribadi dengan latar belakang Papa, mungkin juga luka-luka yang Papa terima gitu dari Papa kecil. Kita anak-anak tahu itu sulit juga untuk Papa, sampai akhirnya Papa bisa ada di titik dimana mengalami kasih karunia Tuhan, sampai akhirnya Papa bisa berubah, mengalami pemulihan juga dari Tuhan. Ya, dia cuma bilang terima kasih. Kami anak-anak juga cukup bangga lah, maksudnya bersyukur Papa sudah bisa melewati proses tersebut sampai ada di titik ini.
dari saya sebagai orang tua, khususnya sebagai papa, melewati masa lalu dari kehidupan saya dengan anak-anak, tentunya saya hanya bisa minta maaf sama anak-anak. Kemudian saya bersyukur kepada Tuhan melewati semuanya itu proses demi proses. Saya mulai bisa sampai saat ini menjalankan fungsi saya sebagai orang tua. Saya hanya berharap anak-anak bantu papa hanya dengan doa, berharap kepada Tuhan, sebab papa tahu cuma Tuhan yang bisa mengubah akan setiap pribadi orang yang percaya dan mengasihi Dia. Sahabat, mungkin hari ini hatimu sedang terluka, luka akibat kekecewaan, pengkhianatan, atau harapan yang tidak terpenuhi. Luka tersebut seringkali bukan hanya menghilangkan sukacita, namun membuat kita terjebak dalam lingkaran kepahitan dan menyalahkan keadaan. Luka di hati memang beban yang sulit untuk diungkapkan, tapi saya mau mengajak sahabat solusi untuk bercerita ke nomor yang ada di bawah ini. Ini adalah nomor layanan doa dan konseling Cahaya Bagi Negeri. Kami siap untuk mendengarkan kisahmu dan mendukung kamu di dalam doa. Jangan ragu untuk menghubungi kami, karena kami percaya ketika kita berdoa ada kekuatan, pengharapan, dan sukacita dari Tuhan di dalam hati setiap kita. Jadi kami tunggu ya.